Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota juga. Dan senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang sangat powerful dan juga pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Dan jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor yang ada di layar ini. Yuk mari kita persiapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Jumpa kembali malam hari ini kita di acara Worship and Words bersama kami. Mari sama-sama kita dedikasikan waktu ini, kita puji dan muliakan Tuhan. Untuk Anda sekalian yang ingin doakan, silahkan ketik di kolom chat di YouTube maupun di Instagram. We're gonna pray for you. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Engkau yang gendong kami setiap waktu. Engkau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan Pasti akan kau sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku
panggil nama Dia. Dimanapun kau berada malam hari ini, just lift up our hand, angkat tangan, sembah Dia, sembah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau gendong kami di saat kami gak bisa jalan Tuhan. Kau gak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami yang sering tinggalkan Kau, tapi Kau gak pernah tinggalkan kami. Apa yang menjadi hak kami ya Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih dan syukur kami padamu. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Let's lift up our worship. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku
kami maju bersama-Mu Tuhan. Kau lindungi dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami hadapi malam ini hari ini Tuhan, kami angkat dalam nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa atas segala maut, atas segala kehidupan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami dan segala rencana di depan kami Tuhan. Ketidakpastian dalam hidup kami Tuhan, Engkau sudah pastikan itu Tuhan untuk kami. Makasih Tuhan. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Dimanapun kita berada malam hari ini, angkat ini jadi doamu. Ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Let's sing it together. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami angkat doa kami dengan iman Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami senggap hati kami, percayakan Tuhan. Kami percayakan keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, karir kami Tuhan, kesehatan kami, gereja ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami terlalu percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku kagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, kasihmu bagiku. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya, terima kasih. Kau datangkan hanya kebaikan dalam hidupku. Ku percaya, aku percaya. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Dapat ku percaya. Kami berserah Tuhan. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, why don't we take a moment kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Situasi mungkin gak menentu Tuhan. Dalam kehidupan kami, masa depan kami, mungkin kami gak lihat ya Tuhan. Apa rencana di depan kami Tuhan. Tapi kami tahu for sure, kami tahu dari hati yang dalam kami, bahwa Engkau bersama kami malam ini juga Tuhan.
Engkau hadir di samping kami, sedekat udara yang kami hirup. Dan Engkau terlalu baik Tuhan buat kami Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau gak pernah membiarkan kami. Gak pernah biarkan kami dalam kebingungan kami, dalam depresi kami Tuhan. Ataupun dalam apa kesulitan kami Tuhan. Engkau gak pernah lepaskan kami Tuhan. Engkau gak pernah pergi dari kami. Engkau gak pernah biarkan kami. Bahkan ketika kami pergi sekalipun dari Engkau ya Tuhan. Engkau ikutin kami Tuhan. Engkau lari ke jalan Yesus. Thank you Lord. Holy Lord. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Bapa yang setia, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang baik, Yesus. Hanya namamu yang ditinggikan. Yesus, Yesus, panggil namanya. Dalam kelemahan kami Kau hadir Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, amin, yes. Yes. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, namun Kau lebih hebat. Kau Allah, Kau Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
Tuhan, malam hari ini, kesempatan ini kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin lagi sakit hari-hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan bisa menggapai mereka ya Tuhan, untuk mendatangkan kesembuhan di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Kami berdoa buat mereka yang mengalami pergumulan keuangan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Bapa, berikan terobosan dan mujizat ekonomi, keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan untuk ego kami, tapi untuk kesaksian, kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadi saluran berkat-Nya Tuhan. Melalui kami, kerajaan sorga diperlebar di atas bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa buat yang pernikahannya mengalami goncangan hari-hari ini. Bapa, Engkau bersama dengan mereka. Engkau ada di dalam hati mereka ya Tuhan. Berikan satu sama lain karakter Kristus, kasih Kristus, kerendahan hati Kristus, sehingga Kristus boleh jadi jawaban bagi pernikahan mereka, dan kami boleh melihat pemulihan Kristus, kesembuhan pernikahan dari Kristus terjadi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kegerakan di hati setiap kami, revival di hati setiap kami, mulai dari anak-anak Joy sampai anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, lansia. Biar hati kami terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Hati kami terus menyala-nyala untuk Tuhan. Kami boleh terus cinta Tuhan, cinta sesama, dan jadi terang dan garam di marketplace kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapak yang baik, yang gendong hidup kami, yang peduli hidup kami, yang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati bersama kita berkata, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam semuanya. Gak lupa ngucapin welcome to Worship and Words bersama dengan Alpha Omega Church. Selalu ngingetin, ini gerejanya orang yang tidak sempurna, tapi kita sama-sama disempurnakan dalam anugerah dan cinta Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak kita belajar bersama. Saya bukan orang yang paling pintar, tapi saya juga mau belajar bersama dengan Anda ya. Saya ingin mengajak kita membahas tentang ini, kontroversi perpuluhan. Hari-hari ini ada yang banyak yang tanya, perpuluhan itu gimana sih? Ada banyak pandangan perdebatan khususnya di kalangan orang Kristen. Ada yang bilang harus, ada yang bilang gak harus, masih perlu gak sih? Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengajak kita melihat mulai sejarah perpuluhan dan bagaimana aplikasinya bagi hidup kita di zaman perjanjian baru ini. Karena sebagian orang bilangnya, daripada perpuluhan, aku kasih ke orang miskin aja gitu. Daripada perpuluhan, lebih baik aku nyumbang kepada orang yang membutuhkan. Tapi yang lain bilang, kalau kita gak perpuluhan, gimana juga dengan rumah Tuhan? Bagaimana dengan pengembangan rumah Tuhan? Bagaimana dengan pengembangan pelayan-pelayan Tuhan? Nah, waktu kita ngebahas ini, perlu kita sama-sama tahu, hati Tuhan itu bukan mau uang kita, tapi Dia mau hati kita. Hati kita apa? Bisa terus mengutamakan Tuhan. Oh iya benar, Tuhan gak mau uang kita, gereja yang mau uang kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda lama di AOC, Anda tahu bahwa di AOC, dan ini terekam setiap minggu dalam beberapa tahun terakhir, ya, selalu kita mengucapkan, yang belum mengerti memberi, jangan terpaksa untuk memberi. Bahkan kita selalu bilang, karena online service banyak yang nonton kebaktian kita juga bilang, kalau Anda jemaat gereja lain, bawa persembahan Anda ke gereja Anda. Kita juga sering mengucapkan hampir tiap minggu, kalau Anda bukan Kristen sekalipun, jangan merasa terpaksa untuk memberi. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah ya, sedikit pembelajaran, ada satu teks yang saya ingin kita pegang bersama-sama, yaitu ini.
10% itu perjanjian lama, perjanjian baru konsepnya segenap. Ya, boleh ketik ini bersama-sama. Anda akan dengar ini supaya ketika saya membahas kita tuh tetap clear pada esensinya. 10% itu perjanjian lama, perjanjian baru konsepnya segenap. Karena Tuhan bukan mau uang kita, tapi Tuhan itu mau hati kita. Kita siap-siap ya, kita mulai masuk pembelajaran. Perpuluhan itu berasal dari kata aslinya adalah ini, maaser. Maaser, ya. Kita akan lihat sejarah, sekali lagi saya bukan orang yang paling tahu, tapi kita mau belajar bersama-sama, ya. Nah, sejarah maaser atau perpuluhan yang pertama adalah gini, di zaman patriark. Sebelum ada tulisan Musa. Sebelum ada tulisan Musa. Contoh, orang seperti Abraham dan pasukannya, waktu dia habis menang melawan 4 raja yang menyerang Sodom, dia memberi 10% kepada Melkisedek, imam Tuhan di zaman itu. Nah, ini jauh sebelum ada tulisan Musa, Taurat tentang perpuluhan. Nah, saat lari ke Laban dari Esau, ini contoh berikutnya, orang yang bernama Yakub, dia juga doa. Kalau Tuhan bersama aku, kasih aku makanan, pakaian, dan selanjutnya kemudian dia bilang apa? Aku akan memberi 10%. Jadi ini sejarah dikit ya. Nah, kemudian di zaman Musa nih, kita mulai lihat nih, di zaman Musa. Ada yang namanya Maaser Rishon atau first tithe, perpuluhan pertama. Ini muncul di Taurat ya, setelah kejadian Korah, Datan dan Abiram. Ya, di mana diambil 10% yang disebut terumah untuk diberikan kepada Kohen. Siapa Kohen? Kohen itu adalah keturunan Harun. Sekali lagi ya, keturunan Harun itu Kohen. Nah, terumah 10% ini dari tanaman yang tumbuh di tanah Israel. Nah, diambil dari mana 10% terumah ini? Dari ini Maaser Rishon. Maaser Rishon itu 10% yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Lewi. Ada bedanya antara keturunan Harun, Kohen dan Lewi. Nah, bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga apa? Ada makanan di rumah Tuhan dan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, tapi sekali lagi waktu kita lihat sejarah ini, 10% itu perjanjian lama, perjanjian baru konsepnya segenap. Karena Tuhan bukan mau uang kita, tapi Dia mau hati kita. Nih berikutnya nih, menarik, yaitu disebut Maaser Sheni, yaitu second tithe. Setelah first tithe tadi, Maaser Rishon, kemudian ada yang namanya Maaser Sheni, second tithe. Ini dilakukan dari sisa hasil setelah terumah dan Maaser Rishon dilakukan. Nah, bagi yang bilang bukannya perpuluhan itu katanya dibawa ke Yerusalem, bukan untuk dimakan oleh imam-imam, bukan dimakan oleh Lewi, tapi dimakan oleh keluarga sendiri. Benar, tapi yang Maaser Sheni ini. Faham ya? Nah, Maaser Sheni ini dibawa ke Yerusalem, dimakan oleh pemiliknya dan keluarganya dalam upacara penyucian. Nah, tapi gimana kalau nggak bisa bawa kerbau misalnya kejauhan? Nggak bisa bawa hasilnya gimana ke Yerusalem? Nah, orang di zaman itu mereka membawa uang yang setara dengan harganya atau nilai yang harusnya mereka bawa, yaitu setara dengan Maaser Sheni yang harus mereka bawa ke Yerusalem. Dan uang yang setara itu dibelikan makanan atau minuman yang dijual di sana untuk ritual penyucian di Yerusalem waktu itu. Nah, ini ada bedanya ya. Maaser perpuluhan yang dimakan oleh keluarga sendiri dan perpuluhan untuk imam Kohen itu ada bedanya. Nah, berikutnya gini, kan ada orang yang bilang perpuluhan sebaiknya buat orang-orang miskin. Nah, di zaman sejarah, mari kita lihat.
berikutnya ada yang disebut namanya Maaser Ani. Apa Maaser Ani? Ini perpuluhan untuk orang-orang miskin. Nah, supaya Anda tahu kapan Maaser Ani diberikan atau dilakukan, kita perlu tahu konsep tanggalan orang Yahudi dulu. Mereka ada yang namanya sabbatical cycle, Shemitah cycle, yaitu 7 tahunan. Nah, di tahun ketiga dan di tahun keenam dilakukan yang namanya Maaser Ani, yaitu perpuluhan untuk orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini supaya sekedar kita tahu aja. Ya, sekitar kita tahu. Tapi waktu kita ngebahas ini, waktu Anda dengar ini, 10% itu perjanjian lama, sekali lagi ya konsepnya. Perjanjian baru konsepnya segenap. Karena Tuhan bukan mau uang kita, tapi Tuhan mau hati kita. Ya, boleh ketik ini lagi, 10% itu perjanjian lama, perjanjian baru konsepnya segenap. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana waktu orang Israel ditawan di luar Israel? Karena perpuluhan itu yang dibawa biasanya adalah hasil tanah, ya, gandum, kemudian olive oil, minyak, juga anggur, ya, dan itu hasil dari tanah Israel. Nah, bagaimana dengan mereka waktu mereka di tawanan? Kan mereka di luar tanah Israel. Beberapa komentaris itu menjelaskan, itu mengikuti rabi yang ada di tawanan. Ada rabi yang mengajak mereka tetap membawa maaser dan melakukan ritual keyahudian mereka. Ada rabi yang tidak melakukan itu. Tapi waktu orang Israel kembali ke Yerusalem dari tawanan, mereka menjalankan lagi maaser perpuluhan ini. Nah, di luar gandum, minyak, dan olive oil yang dari tanah Israel, sebagian rabi itu setuju perpuluhannya mungkin buah-buahan. Ya, tapi ini konteks di zaman sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang berikutnya ini, perpuluhan yang berikutnya ini yang disebut dengan ini, Maaser Kesafim. Apa Maaser Kesafim? Maaser Kesafim adalah perpuluhan dari keuntungan. Karena tumbuh-tumbuhan di luar Israel tidak perlu perpuluhan, maka Maaser Kesafim mengajar, melatih, membawa perpuluhan dari keuntungan keuangan. Kapan Maaser Kesafim muncul? Nah, beberapa pembelajar menyebutkan Maaser Kesafim ini muncul katanya sebelum ada Taurat bahkan. Yaitu kembali ke zaman Abraham dan ke zaman Yakub. Yang tadi kita lihat di awal zaman Patriarch. Itu diambilnya konsep Maaser Kesafim. Walaupun ada beberapa rabi-rabi Yahudi yang memparalelkan Maaser Kesafim ini dengan Maaser Rishon untuk Lewi-Lewi. Ada yang juga memparalelkannya dengan Maaser Ani untuk orang miskin di tahun ketiga dan tahun keenam. Ada yang menggunakan Maaser Kesafim ini untuk pelayan Tuhan, untuk studinya orang-orang belajar tentang Taurat, dan kemudian didistribusikan juga kepada orang yang membutuhkan. Tapi waktu kita belajar ini, sekali lagi, 10% itu perjanjian lama, perjanjian baru konsepnya segenap. Karena Tuhan bukan mau uang kita, tapi Dia mau hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk nih ke perjanjian baru. Yes, Yesus menggenapkan Taurat. Dan Yesus yang menggenapkan Taurat ini, Dia mengajarkan sama kita gini, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kita lihat ya, Matius 22 ayat 36 sampai 37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Makanya gini, perjanjian baru bukan cuma 10%, tapi segenap. Kenapa Tuhan mau kita mencintai Dia dengan segenap? Karena gini, Tuhan lebih dulu mencintai kita dengan segenap. Perhatikan, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia tidak kasih 10% hatinya buat kita, enggak. Dia enggak kasih 10% jiwanya buat kita, enggak. Dia enggak kasih 10% kekuatannya buat kita, enggak. Dia berikan segenap hidupnya buat Anda dan saya. Oh, yang percaya dan terima ini berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada. Dia lebih dulu kasih segenap kekuatannya, segenap jiwa raganya, segenap akal budinya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang kita punya ini juga milik Tuhan. Dia yang punya cakrawala, langit, alam semesta. Dia yang punya. Nah, sebagian kita akan bilang, Paulus gak ngajarin tuh tentang perpuluhan. Paulus sangat mengerti aturan Yahudi. Tapi dia udah diubahkan. Dia gak cuma mikir 10% buat Tuhan. Dia memberikan segenap hidupnya, hatinya, kekuatannya, jiwa raganya. Kalau kita lihat bagaimana dia pernah disesah secara Yahudi. Yang 39 kali sesahan dia udah pernah jalanin itu 3 kali. Dan lewat lain sebagainya perjalanan pelayanan dia, kos pelayanan dia. Dia bukan cuma kasih 10%, tapi dia kasih segenap. Dia kasih segenap. Walaupun memang ada sebagian dari komen-komen orang yang bilang, jangan bicara segenap kalau 10% aja gak bisa beriman. Kalau di AOC kita tahu Tuhan terus proses kita oleh kasih karunia-Nya. Supaya kita bisa makin hidup serupa dengan gambar Tuhan. Nah, sebagian Anda mungkin tanya, di perjanjian baru bahas perpuluhan gak? Well, Matius dan kawan-kawannya merekam waktu Yesus marah nih. Matius 23 ayat yang ke-23. Ini Yesus marah sama Farisi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Dan kemudian Yesus melanjutkan nih yang direkam oleh Matius. Ya, dia bilang gini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. So, perpuluhan gak salah, tapi jangan sampai kita ngelakuin itu hanya karena agamawi. Takut sial, takut Tuhan marah. Terus kemudian kita gak adil, gak punya belas kasihan Kristus, gak punya kesetiaan Kristus. Alasannya karena kita menunaikan aturan agama. Gak boleh. Makanya Yesus bilang yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dan waktu kita dengar ini sekali lagi, Tuhan bukan mau uang kita kok. Tuhan mau hati kita bisa terus serupa dengan hati Tuhan. Kalau hati kita di Tuhan, bahkan 10% itu bukan masalah. Kalau hati kita di Tuhan, bahkan bukan cuma 10%. Segenap itu bukan masalah. Nah, di AOC kita tidak mengajarkan perpuluhan karena takut sial. Enggak pernah. Di AOC kita nggak ngajarin perpuluhan supaya Tuhan nggak marah. Nggak pernah kita ngajar itu. Di AOC kita tidak mengajarkan memberi supaya diberkati. Tidak. Di AOC kita tidak mengajarkan memberi supaya ngutangin Tuhan. Tidak. Kita memberi karena Tuhan lebih dulu cinta kita dengan segenap hidupnya. Dan lebih dulu memberkati kita dengan karya salib yang tidak dapat dibandingkan dengan uang. Tuhan bukan mau uang kita, Tuhan mau hati kita.
Hati yang terus mengutamakan Tuhan. Hati yang terus diubah serupa gambar Tuhan. Dan sekali lagi 10% itu perjanjian lama. Perjanjian baru konsepnya segenap. Elia, mungkin Anda tanya, kamu sendiri gimana? Saya sangat percaya perjanjian baru mengasihi Tuhan dengan segenap. Kalau saya perpuluhan, karena Tuhan melatih saya terus mengutamakan Tuhan. Jesus centered, Jesus fokus. Tanpa Tuhan, Elia bukan siapa-siapa. Dan saya bisa karena apa? Tuhan. Dan Tuhan juga yang punya segala-galanya dalam hidup saya. Dan sekali lagi, kita gak akan bisa kok bicara segenap kalau 10% aja gak beriman. Kalau saya ikut janji iman pembangunan, karena Tuhan lebih dulu memberkati saya. Dan Tuhan yang letakkan cinta kepada rumah Tuhan. Saya rindu melihat pekerjaan Tuhan diberkati di zaman saya. Sehingga kita meninggalkan warisan legasi pelayanan iman yang powerful untuk generasi di belakang kita. Kalau saya ikut memberi untuk jemaat yang ulang tahun, sering kita juga terlibat makanan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di hari Minggu dan di worship and words. Kita memberi kepada orang yang berkekurangan karena apa? Tuhan juga cinta semua orang dan Tuhan lebih dulu memberkati kita. Dan semua yang kita punya ini juga miliknya Tuhan. Sehingga landasan kita apapun ini harus karena Tuhan lebih dulu cinta dan memberikan segenap hidupnya buat kita. Jadi kalau Anda tanya perlu nggak perpuluhan? Dari kacamata Tuhan memberikan kepada orang Israel di zaman itu, perlu supaya manusia fokus sama Yesus dan Tuhan saja. Tapi kalau di perjanjian baru tidak perlu. Karena apa? Perjanjian baru itu bukan 10% tapi segenap. Berarti all we have. Dan intinya Tuhan mau kita taat kok. Tuhan bukan cuma kita mau sukses seperti ukuran dunia. Seringkali gereja dan pendeta kita bisa salah kaprah. Kalau dapat rumah baru favor. Kalau dapat barang mewah favor. Enggak. Kalau mendapat itu favor, enggak. Waktu memberi itu juga favor dari Tuhan. Kalau kita bisa terlibat untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa memperlebar pekerjaan Tuhan. Itu juga favor. So intinya adalah sekali lagi. 10% itu perjanjian lama. Perjanjian baru konsepnya segenap. Gimana kalau saya belum bisa segenap? Nggak apa-apa. Tuhan yang akan proses kita. Menyempurnakan hidup kita. Apakah saya sudah 100%? Enggak juga. Terus disempurnakan, diproses oleh Tuhan. Supaya hati kita tidak fokus pada materi, pada mamon. Tapi fokus pada Tuhan. Jesus centered. Dan ngalamin bukan keserupaan dengan mamon. Tapi keserupaan dengan Yesus. Siapa yang mau terus ngalamin keserupaan dengan Yesus? Come on. Kalau itu Anda malam hari ini, boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat momen malam hari ini kami boleh belajar bersama. 10% itu konsep perjanjian lama. Yes, perjanjian baru itu konsepnya segenap. Terus bentuk hati kami mencintai Tuhan dengan segenap hidup kami. Jiwa kami, kekuatan kami, hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar melalui hidup kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin. God bless you, sampai jumpa minggu depan.